Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi orang yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau karuniakan iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu ya Allah. Catatkan jamaah ini jamaah yang istiqomah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam beramal soleh. Ya Allah, catatkan kami semua menjadi hamba husnul khatimah. Kumpulkan kami seluruhnya jadi ahlul jannah ya Allah. Jangan biarkan satupun di antara kami menjadi ahli neraka. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima, lindungi dari hati yang kotor. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Sekarang banyak sedang mengenang kembali Isra Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau membahas tidak jadi amal, berarti kita rugi. Semua takdir ada hikmahnya, semua takdir ada pelajaran, dan semua takdir bermanfaat bagi orang yang beriman. Baik, kita coba ambil hikmah. Satu, hikmah Isra Mi'raj yang pertama adalah bahwa Isra Mi'raj itu menjadi ujian keimanan. Karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau garis lurus 1200 km, berarti satu pulau Jawa seperempat. Kalau jalan yang ditempuh kala itu pakai unta dan kuda itu kurang lebih 1500 km jaraknya dari ujung Jawa ke ujung Jawa lain, tambah setengahnya. Kalau pakai unta itu kalau jalan tidak berhenti sekitar 16 hari tanpa berhenti. Kalau pakai kuda berlari cepat tidak berhenti 1500 km itu bisa 7 hari, tapi besar kemungkinan kudanya pada mati ya, jadi lebih lama. Kalau ditempuh secara umum 1 bulan, pergi 1 bulan, pulang. Itulah sebabnya ketika ada Isra Mi'raj ini antara tahun ke-10 kenabian sampai tahun ke-12, di sana perkiraan waktunya. Tidak semua orang langsung percaya ketika Rasulullah bercerita dalam semalam Mekah, Masjid Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, jelas Abu Jahal dan kawan-kawan langsung tidak percaya, menertawakan, pembohong, gila, dusta. Tuh, begitulah Nabi menceritakan sesuatu yang beliau alami. Sedangkan bagi orang yang beriman teguh seperti Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya. Rasulullah cerita, ya kurang lebih beginilah. Saya sekarang cerita ke Bandung tadi malam ya, kemudian balik lagi ditempuh dalam pentos sebentar, kita nggak percaya, benar? Berat sekali.
untuk mempercayai. Walaupun Abu Jahal nanya, memangnya seperti apa Masjidil Aqsa, karena tahu Rasul belum pernah ke sana dan bisa diceritakan, tapi tetap saja tidak percaya. Orang-orang Islam yang baru masuk Islam dan imannya lemah, ada yang murtad karena Isra Miraj ini. Maksudnya tidak percaya, ini nggak bener nih, masa dalam semalam orang minimal 2 bulan, ini semalam pulang pergi. Ujian keimanan. Orang Indonesia ikut Isra Miraj menggapati ngerti, jadi kurang menguji ya. Tapi aslinya ini ujian keimanan bagi Rasulullah SAW yang merasakan dan tetap menceritakan walaupun resikonya orang mendustakan. Bayangkan menceritakan sesuatu yang tidak mungkin dalam pandangan akal, tapi benar-benar terjadi. Orang menghina, mendustakan, Rasulullah tetap mengatakan kebenaran. Nah, ini 3 hikmah, 3 sikap ya. Bagi yang imannya teguh, asal ini Quran, asal ini dari Rasul sahih, sami'na wa ta'na. Gak ada keraguan. Mungkin suatu saat, dulu kan gak pernah kebayang Batam Bandung hanya 1,5 jam, betul? Mungkin nanti akan ada pesawat lebih cepat, Pak. Dalam tempo lebih cepat, Bandung Batam. Sekarang seluruh dunia menonton acara ini, yang nonton dengan media ini tidak terbayang dulu. Ada kemungkinan, ini yang perkiraan, nanti saya ceramahnya di Bandung, tapi ada di kursi ini. Pakai teknologi sekarang baru 2 dimensi, besok lusa pakai hologram. Nanti Pak, bisa, sangat bisa. Teknologi berkembang terus, itu pun Allah yang menghendaki. Kenapa ujian keimanan? Karena bahagia sengsara itu tergantung tingkat keimanan dan amal soleh. Jadi kalau ada bapak ibu merasa hidup ini kurang bahagia, kurang nyaman, itu pasti masalahnya masalah iman dan amal soleh. Udah di sana aja. Makanya terus diuji oleh Allah supaya ningkat imannya. Contoh, orang yang kurang iman, cirinya adalah selalu cemas dengan yang belum terjadi urusan dunia ini. Jadi kalau ada bapak ibu kerjanya GTA, galau tiada akhir, padahal kejadiannya belum, tapi udah nelangsa. Sini ada yang mau pensiun, udah mulai pensiun belum ya? Sudah. Berarti tamat SMA 87 ya kan? Apa sebentar, saya Terawang 89 tamatnya ya kan, bisa ke Terawang, udah hampir pensiun, udah juga bagus lah ya. Mana yang mau pensiun, yang stres? Biasanya yang stres itu yang mau pensiun, pensiunnya belum, penderitaannya duluan. Ibu-ibu juga banyak yang stres. Bagaimana nanti kalau suami saya meninggal? Bagaimana kalau suaminya meninggal, ibu-ibu? Berarti suaminya dikubur. Siapa yang nyebut cari lagi? Aki-aki, jangan ngomong gitu, itu dunia lelaki ya. Bu, gimana kalau suami saya meninggal? Ya dikubur. Terus saya bagaimana? Berarti janda. Maksud saya gimana rezekinya? Nah, ini kurang keyakinan. Kalau yakin ke Allah, sama, ada suami tidak ada suami, ada Allah. Jangan risau, pensiun tidak pensiun sama, yang memberi rezekinya adalah Allah. Mau dolar naik, mau bensin naik, mau apa naik, sama, yang menjamin kita adalah Allah. Nah, orang kurang iman nggak nyampe ke Allahnya, jadi stres
Tapi bagi orang yang kuat iman, kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Makanya yang ditakuti oleh orang beriman cuma satu, takut tidak disukai Allah, itu saja. Dunia mau gimana aja sudah sok lah ya. Kita punya niat, kita ikhtiar, kita doa, pasrahkan ke Allah. Baik silahkan, gak baik gak usah. Dua, ciri orang yang imannya kurang, terbelenggu oleh masa lalu. Kalau sudah ingat tadi, kemarin, yang lalu, kebawa sedihnya, kebawa sakit hatinya, terus dendam. Padahal yang lalu sudah berlalu. Yang akan datang belum tentu terjadi, belum tentu hidup, betul tidak? Dan belum terjadi. Jadi kalau yang akan datang tuh satu, belum terjadi. Dua, belum tentu terjadi. Yang ketiga, belum tentu hidup. Karena kalau saya lihat dari depan ini ya, saya mohon maaf, ini wajah-wajah dalam antrian ya. Benar? Sudah ada jamaah yang pulang kepada Allah belum di sini? Sudah, ini sudah dekat, sebagian aromanya sudah tercium ya. Aroma amal soleh. Baik, bagaimana tentang yang lalu? Kalau orang yang kuat iman, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya, memang begitu yang harus dijalanin. Kalau memang udah lewat ya udah begitu. Kalau yang terjadi lewat itu nikmat, berarti dari Allah. Kalau yang terjadi itu tidak enak, musibah, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Berarti itu karena dosa kita. Misalkan kita di PHK, nggak usah sakit hati, udah ya. Dompet hilang, sudah terima. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang merah. Udah gitu aja. Tidak boleh kita, saya tidak terima keadaan ini, nggak bisa. Emang udah begitu. Terima sambil bergerak. Tobat yang banyak, amal yang banyak, berubah yang pahit jadi manis. Jadi orang-orang beriman mah nggak ada ribet-ribetnya dengan yang lalu. Itu tetangga saya dulu ngehina saya waktu kapan? Waktu SD, udah lewat ya. Yang ketiga, ciri orang kurang iman adalah ribet ya. Hidupnya ribet. Kenapa? Karena orang yang beriman karena Allah. Kalau orang kurang iman karena nafsu. Itu yang bikin ribet itu. Kalau orang berbuat baik karena Allah, enteng hidup ini. Bapak berbuat baik sama istri, sama keluarga, hanya diniatkan mencari keridhaan Allah. Istri mau menghargai atau tidak, berterima kasih atau tidak, itu urusan istri dengan Allah. Bapak anteng aja karena semuanya udah jadi amal soleh. Betul? Ini paham tidak sih hadirin? Jadi bapak ibu menderita tuh karena beramalnya karena nafsu. Berbuat ingin dihargai orang, ingin dihormati orang, ingin orang balas budi, semuanya karena makhluk. Inilah yang membuat hidupnya tidak jadi amal soleh. Kalau orang yang kuat iman mah nggak pusing pak dengan perilaku orang ke kita. Mau berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, balas budi atau tidak, nggak ada ribetnya. Yang penting saya beramal, Allah ridho, Allah suka, Allah udah tahu, selesai. Karena yang bisa membalas hanya Allah. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Makanya orang yang kuat iman mah anteng aja, anteng. Tahu anteng? Apa anteng bahasa Indonesianya?
cool, cool. Jarang tersinggung, marah-marah, enggak lah. Itu biasanya karena pecinta dunia ya, yang mudah marah, mudah jengkel, uring-uringan, dendam. Itu biasanya para pecinta dunia, para pecinta hawa nafsu begitu. Bagi orang yang nyari ridho Allah tuh nggak ribet hidup ini, Pak. Kenapa jadi pada melongo gini? Beneran rajin ke masjid, rajin tahajud, baca Quran, tapi pemarah. Ini nggak nyambung. Tapi lebih baik daripada yang pemarah nggak sholat, ya kan? Makanya kuatkan iman kita, banyak belajar agama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Mujahadah, kendalikan nafsu. Jangan silau kepada duniawi ini. Walaupun kita kerja keras, tapi jangan mengagung-agungkan duniawi, dan jangan lengket dunia ini. Latih supaya tidak jadi pemarah, latih supaya bisa dermawan. Karena orang-orang yang tidak punya mujahadah tidak berubah. Walaupun punya ilmu, kalau nggak diamalkan jadi seperti keledai bawa buku, bukunya manfaat, tapi keledai cuma jadi beban buat dia. 2. Kenapa jadi melotot gini sama saya? Ya masa merem kata. Yang kedua, jadi Bu kalau kurang bahagia apa artinya? Jawab Pak. Jawab, kalau kurang bahagia apa artinya? Kurang iman dan kurang amal soleh. Kalau akhlaknya, akhlak berbanding lurus dengan iman Pak. Makin kuat iman, akhlak langsung membaik. Jadi kalau Indonesia ini akan ingin jadi bagus, harus dikuatkan imannya. Kalau enggak, jadi apa aja ngaco. Mau jadi aparat, mau jadi pengusaha, mau jadi kiai Pak. Kiai kurang iman, error itu. Enggak bagus akhlaknya. Karena yang menentukan akhlak jadi baik atau tidak itu adalah kekuatan iman. Contoh ya, yakin Allah maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yakin nih, dan dia Allah bersamamu, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Mungkin tidak maksiat. Jawab, mungkin tidak maksiat. Orang maksiat karena tidak merasa dilihat Allah. Ini lihat soleh-soleh begini di depan saya karena merasa dilihat saya, ya kan? Ini kan lagi setel soleh semuanya. Yang aslinya nanti pulang dari sini. Ini maaf ya, ada manusia banyak dosa aja diam di sini udah kayak gini, betul tidak? Bagaimana orang yang merasa yakin ditatap oleh Allah, penguasa langit dan bumi? Pasti beda. Contoh rezeki, kalau sudah yakin Allah yang ngebagikan rezeki, udah nggak ada ribet-ribetnya nih. Dagang-dagang, bisnis-bisnis, kerja-kerja sebagai amal. Rezeki Allah yang ngatur, dikasih berapa aja syukur. Nggak ada rewelnya, nggak ada dengki-dengkinya dengan rezeki orang. Anteng. Kalau yakin Allah yang ngebulak-balik hati, bapak nggak akan marah-marah sama istri. Nggak akan nuntut ini itu karena Allah yang bisa mengubah. Apa yang bisa kita lakukan? Mengubah istri, mengubah anak? Nggak bisa. Mengubah diri aja nggak bisa, betul tidak? Allah. Nah begitulah kurang lebih Pak. Kalau orang sudah yakin ke Allah, mau dihina juga sok aja. Karena yakin Allah yang angkat derajat. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Orang banyak tersinggung, sakit hati, dendam karena dia lebih sibuk dengan penilaian orang daripada penilaian Allah. Makanya penderitaan itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan dan amal soleh.
orang yang lumpuh total, orang yang dipenjara, orang yang diancam, kalau yakin Allah maha dekat, maha melihat, semua terjadi dengan izin Allah, semua pasti ada kebaikan, semua ada hikmahnya, udah nggak berat lagi. Sini mah enak, bandingkan dengan Palestina. Dua, apa yang kedua hikmah dari Isra Mi'raj? Hikmahnya adalah setiap ujian itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Disebutnya amul huzn karena Siti Hadijah, Bunda Hadijah radhiyallahu anha wafat. Oh, sedih luar biasa Rasulullah tuh. Sedih itu normal ya. Yang tidak baik itu tidak menerima takdir. Ketika Ibrahim putra Rasulullah meninggal, Rasulullah mengeluarkan air mata kasih sayang, tapi tidak ada ucapan dan hati yang tidak menerima takdir. Beliau didampingi oleh Khadijah radhiyallahu anha dan wafat. Pejuang yang menyerahkan harta, tenaga, pikirannya mendampingi Rasulullah dari awal kenabian, wafat. Sedih sekali. Sudah itu Abu Talib meninggal yang jadi syariat pelindungnya. Sudah itu tambah kesedihan yang ketiga, yaitu ke Taif. Ketika dakwah ke Taif, diusir, dilempari batu sampai berdarah, padahal hanya ngajak kebaikan. Allah menghiburnya dengan hiburan yang tidak ada bandingannya, mukjizat, bisa ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kalau akal kita tidak bisa mengejar, tapi dengan iman kita bisa mengejar. Ini kan kalau dilihat dari depan, selain wajah-wajah dalam antrian ya, ini juga wajah-wajah penuh ujian, betul ini? Betul atau betul? Ini bukan penuh ujian, ini wajah, sebentar saya terawang ya. Ini wajah-wajah ujian terus menerus ini kan? Benar atau benar? Benar. Kita ini sepanjang hayat diuji, Pak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, jawab. Dihina, dipuji, lagi urusannya mudah, urusannya susah, ujian. Sehat, sakit. Makanya ini tuh, mana yang banyak berbuat maksiat, yang sakit, yang sehat? Jawab. Ini ujian buat saya nih ya. Mana yang banyak berbuat maksiat, yang sedang sakit, yang sehat? Sehat itu ujian, Pak. Coba begal, encok, dia migrain, kemudian ambeien, asam urat. Bagaimana ngebegalnya ya kan? Begal-begal tuh gara-gara pada merasa kuat. Coba itu yang punya, yang korupsi itu orang yang pintar, yang bodoh? Pintar korupsi ya kan? Punya jabatan atau tidak? Model-model kita mau korupsi apa ya kan? Jadi punya jabatan. Coba mana yang lebih mudah membuat lupa ke Allah? Tidak punya uang, banyak uang. Ibu lebih sibuk belanja online ketika tidak punya uang atau ketika punya uang? Tidak punya uang juga tetap belanja ya kan? Makanya suami, saya pernah dengar ustaz ada yang cerita, istri pingin apa, kata beliau tuh, itu istrinya sibuk aja pengen barang-barang branded, akibatnya suaminya jadi bandit gitu. Gak ngerti yang apa-apa ya. Pendek kata, kalau sedang diuji sabar ya. Hujan pasti
berhenti, badai pasti berlalu, pesta pasti usai, gelap malam pasti ganti jadi siang. Begitu hidup ini, tenang aja, jalanin. Gak ada terus-terusan kita diuji dalam kepahitan, gak ada waktunya nanti. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dengar ya, satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Ini Rasulullah pahit sekali ya, tapi oleh Allah diberi hadiah yang luar biasa. Makanya wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Sabar ya Pak ya. Sabar itu tahu apa? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Sabar itu benar-benar mengontrol pikiran, lisan, perbuatan, hati, sehingga episode apapun sikap kita, sikap yang disukai Allah, itu sabar. Coba, monyet, ada yang nyebut monyet, gimana? Jawaban kita apa? Kenapa Bapak jawabannya sama? Jawab, monyet lo, jawabannya apa? Bapak mau nyebut sama, udah tadi udah. Ada lagi jawaban yang lain. Kok sama sih Pak? Bukan, Bapak monyet. Monyet lo, diuji dengan orang menghina nyebut monyet. Apa kira-kira yang Allah sukai dari sikap kita? Menyebut dengan keburukan atau menyebut kebaikan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Al-Furqan ayat 63. Jika orang-orang jahil, orang-orang yang gak bisa mengendalikan diri, berkata yang tidak bagus, kita jawaban yang mengandung keselamatan. Hei monyet lu, kalau nggak bisa jawab dengan kata-kata, diam aja, senyum. Kalau mau jawab, bukan, begitulah yang. Tapi biasanya nanti dia tambah ngamuk, ya kan. Jadi kalau istri lagi marah, Bapak nggak boleh dengan mengatakan yang sama. Dengar, diam, senyum. Kenapa? Karena pada waktu jahil seperti itu, tidak bisa mengendalikan diri, tidak ada gunanya kita banyak menjawab juga, karena memang sedang tidak memerlukan kebenaran, lagi sibuk ingin benar. Makanya kalau orang marah, sudah dengar aja. Tapi saya sakit hati, berarti nggak lulus. Halo? Sabar itu ada 4. 1. Sabar ketika menjauhi maksiat. 2. Sabar ketika melakukan taat, kayak sholat itu harus sabar. 3. Sabar ketika menghadapi musibah. Dan yang keempat, sabar menyikapi perkataan orang ketika kita ngajak kebaikan. Itu harus sabar. Terakhir, hikmah yang terbesar dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Saum, zakat, haji itu lewat malaikat Jibril dalam bentuk perintah Allah dalam Quran. Tapi sholat ke Sidratul Muntaha, Allah mendapat perintah sholat langsung. Inilah yang menunjukkan sholat itu sangat penting. Beda dengan amalan lainnya. Sholat itu amalan, sebutnya imaduddin, tiangnya agama. Sholat itu pembeda antara Islam dengan yang bukan Islam. Jadi kalau ada orang Islam tidak mau sholat dan mengingkari sholat, maka sebetulnya dia sudah tidak Islam. Kalau mengingkari, ya. Ada yang Islam cuma males sholat, bukan cuma males sholat, dia dosa besar. Tapi kalau sudah mengingkari sholat, dia sudah bukan Islam.
Karena pembeda Islam dan non-Islam adalah diantaranya sholat. Dan sholat itu tidak ada uzurnya. Walaupun tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa bergerak sambil berbaring, isyarat. Tidak ada kita meninggalkan sholat dalam perang sekalipun. Saking pentingnya sholat. Dan sholat itu mi'rajnya. Bagaimana supaya cepat dekat dengan Allah? Ya sholat ini. Sujud itu saat kita paling dekat dengan Allah. Makanya orang yang tidak mau sujud tidak bisa dekat. Sujud itu menunjukkan kedekatan dengan Allah. Karena orang yang nikmat sujud dalam sholat itu hanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang tidak bagus sholatnya, sujudnya itu seperti kejedot, Pak. Kening ke tempat sholat itu peletuk saja begitu. Makanya orang-orang yang ingin bahagia, ingin hidupnya tenang, ingin dosanya diampuni, ingin ditolong oleh Allah menghadapi hidup ini, perbaiki sholat. Sholatnya bagus, yang lain dibuat bagus oleh Allah. Sholat itu kuncinya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-mu'minun yang awal. Amat sangat beruntung, bahagia, sukses orang yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya. Saat yang sama ada juga fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada yang sholatnya menjadi keberuntungan, ada yang celaka walaupun dia sholat. Ada 6 cirinya orang yang sholatnya jelek, yang membuat dia jauh dari pertolongan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, 1, jangan nyari orang lain ya, nyari ke diri sendiri. Oh ini cocok nih dengan suami saya, oh ini mirip istri saya. Nggak ada yang berubah, diam. 1, berat, beban. Jadi orang yang sholatnya jelek itu kalau udah mau sholat itu berat dan beban. Tapi orang yang beruntung happy, gembira. Sebentar lagi duhur, sebentar lagi asar. Jadi sesuatu yang diharap-harap. Ini orang yang bagus sholatnya tuh kangen sholat itu. Karena tahu sholat inilah kunci berbagai pertolongan Allah. Jadi kalau orang yang sholatnya buruk, baru juga duhur, udah asar. Nah, seperti yang jengkel. Sekarang subuhnya pagi bener ya, ini kurang pagi nih sekarang. Kalau lagi musim jam 4 rewel dia. Ini acara sinetron segini ramenya, isya lagi gitu, cirinya ngomel. 2, ciri orang yang sholatnya jelek, ria. Dia kalau ada orang semangat, kalau tidak ada yang lihat nggak semangat. Kalau nggak ada orang sholatnya cepet-cepet, kedebak-kedebuk, ya nggak. Kalau tahajud dia sering diposting lagi sholat. Allahu Akbar. Begitulah ya. Ada cerita kunjungan dari atasannya ke kantornya. Nah si manajer saking ingin sholatnya deket manajer, deket bos, tapi dia nggak sempat wudhu, tetap sholat padahal tidak wudhu itu. Hati-hati. 3, ciri orang yang sholatnya buruk adalah suka menunda. Ada aja alasan, ini pakaian belum kering, ini gorengan belum matang, ini semua, ini grup WA ibu-ibu belum dibales. Ada aja alasan, ini rapat belum selesai. Mau rapat jungkir balik juga yang menentukan sukses tidak tuh Allah. Rapat sampai sholat bablas, dibikin bangkrut.
Kurang gimana Indonesia ini rapatnya ya? Hah? Rapat terus, nggak bisa mengubah kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum azan 5 menit lagi kita akan azan duhur. Mari kita salat dulu, nanti sesudah salat kita lanjutkan. Kecuali yang luar biasa daruratnya, misalkan yang sedang melahirkan, Allahu Akbar, bu maaf ya, sing sabar, kami semua dokter dan perawat lagi cabut gigi, Allahu Akbar, maaf ya, simpen nitip obeng dengan tangan. Kecuali yang darurat secara syar'i, selebihnya dahulukan. Amalan yang paling dicintai Allah, as-salatu ala waktiha. Ada orang tuh kalau mau ketemu orang tidak pernah lambat, sigap 5 menit sebelum ketemu bos siap, ketemu Allah lambat melulu. Kenapa seperti yang tersinggung ini? Yang lebih parah, ini rokok belum habis katanya. 4. Ciri orang yang sholatnya jelek dan bisa bikin celaka adalah cepet sholatnya tuh, tidak tumaninah, gesit, tangkas, karena udah terlatih katanya. Dari gerakannya, amin. Udah belum ya Fatihahnya? Kayaknya mah udah deh. Malah begitu. Terus dia nengok yang sebelahnya. Sudah awalnya kan bareng, sekarang dia udah ruku, berarti udah kan? Allah. Ruku juga sebelum sampai Allah Akbar, sebenarnya Allah Akbar, ada yang kayak gitu tuh Pak. At-tahiyatun barakatuh salawatu thayyibatun lillah, assalamualaikum astagfirullahaladzim, assalamualaikum. Kita Allah lihat tidak kita lagi sholat? Allah lihat tidak kita lagi sholat? Gimana Pak kalau ada calon menantu ngomongnya seenaknya? Pak zamannya menaksir anak bapak lah, kayak gitulah. Diterima enggak? Kira-kira diterima tidak? Coba sekarang ngelamar kerja, pas saya mau ngelamar kerja lah, saya mau kerja di sini karena saya kurang duit namanya. Kira-kira diterima tidak? Coba ibu ngobrol sama suami, pas saya minta buat duit buat kosmetik buat makanan namanya dikasih tidak? Kasih obat penenang. Coba Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi ya Allah, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah, warzuqni, limpahi dengan rezeki yang halal barokah, wahdini, tuntun saya ya Allah, berikan saya petunjukmu, wa'afini, selamatkan saya ya Allah dari segala bala, wa'fu anni, maafkan saya ya Allah, ampuni semua jejak aib dan dosa saya. Itu juga belum tamat udah sujud. Ini ciri orang yang bagus sholatnya, itu adalah tumaninah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba
tahajud begitu. Amin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enak tuh Pak, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Ya kalau nggak hafal yang pendek-pendek juga kita kan Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar, ya lumayan. Tadi kira-kira asa ikut enak nggak? Saya nanya, kalau sholat kayak gitu ikut enak nggak? Enak loh Pak. Kalau nikmat yang sangat disukai Rasulullah itu sholat. Apalagi ciri orang yang sholatnya jelek, zikirnya sedikit. Jadi selama sholat itu justru nyari barang, merencanakan, aneh. Lagi nggak sholat nggak kepikir, lagi sholat ketemu itu kunci. Allahu Akbar, aduh itu bagus bener tasnya tapi mahal. Allahu Akbar. Tapi katanya bisa dicicil. Sami Allahu liman hamidah 24 kali kan lumayan. Allahu Akbar. Masalahnya uang muka dari mana? Sami Allahu liman Allah. Enggak, itu aja dijual. Allahu Akbar. Jadi selesai Assalamualaikum, beres tuh perencanaan dia. Senyum. Terakhir, ciri orang yang buruk sholatnya adalah malas berjamaah. Padahal berjamaah itu 27 kali lipat. Lebih top lagi kalau kita berjamaah di masjid. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Laki-laki Islam dengan masjid seperti ikan dalam air. Jogging 10 km kuat, naik sepeda 40 km kuat, touring 200 km kuat, berturis berdharma, berwisata ribuan kilometer kuat, ke masjid 50 meter tidak kuat. Apa ini Mana lelaki kejantanan lelaki teh ke masjid. Gak mau ke masjid. Kenapa? Saya maunya digotong tetangga, katanya gitu Pak. Dan dia nggak mau di belakang imam, maunya di depan imam. Siapa Pak? Itu kalau jarang ke masjid nanti orang-orang nggak akan nggak mau nyolatin ya. Di rumah kalau darurat di rumah jangan mau sendiri, ajak jamaah ya. Demikian teman-teman yang menyimak lewat media sosial, sudah jam 6. Terima kasih kesabarannya menunggu. AA mengisi Ahad, Selasa, Kamis, Jumat ya, setiap jam 5 sampai jam 6 pagi di hampir semua jenis medsos. Ada pengumuman dari Palestina, ini penting sebelum kita berpisah. Sudah ada berita yang terbaru, di sana diperlukan 30.000 tenda. Satu tenda itu untuk satu keluarga. Tenda yang diperlukan ini tahan air, tahan dingin juga. Jadi musim dingin dia tidak tembus, juga tahan bakar. Jadi satu tenda ini harganya 9 juta rupiah. 9 juta rupiah bagi teman-teman yang ingin memfasilitasi tenda untuk teman-teman di Palestina. Ini nomornya. Sekarang mereka sangat kedinginan karena tidak ada tenda. Sudah kembali ke tempatnya tapi tidak ada tenda. Ini tolong dihafal nomornya ya, berapa saja nomor rekeningnya. 4.200, sebutin berapa? 4.200
4. Ulangi, 4.200, 4. Selanjutnya 4.203, 42004, 42003. Ya, BSI banknya, penerimanya DT Peduli 4.204, 4.203. Jangan ditunda. Yang udah dengar ini transfer berapapun, ya tidak harus 9 juta, tapi kalau mau serumah kirim 9 juta sekarang, ya. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mana qasat shadaqatun min mal, jaminan. Bal yajda, kecuali nambah. Terima kasih sahabatku di seluruh Indonesia dan dunia yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.